Perkenalkan, nama saya J dari Bone. J pakai E. J pakai E, iya. Siap. Ustadz, sebelum saya bertanya, saya mau sedikit cerita, Ustadz. Ustadz, saya hampir 13 tahun gak bisa tidur malam. Hampir 13 tahun saya gak bisa tidur malam, Ustadz. Kalau tiba maghrib, saya selalu ketakutan, Ustaz. Apalagi kalau larut malam, Ustaz. Ada sesuatu yang melekat di hati dan pikiran saya, Ustaz, yang mana aku gak bisa cerita di sini. Terlebih lagi, aku gak bisa cerita sama sekali sama keluarga saya, Ustaz. Ustaz, di akhir 2020 saya bertemu seorang laki-laki yang mana dia salah satu sahabat saya, Ustaz. Saya mempercayakan cerita hidup saya dan apa yang saya alami selama ini. Berkat dia, mungkin atas izin Allah, saya bisa tidur beberapa tahun ini, Ustaz. Tapi Ustaz, sahabat saya lagi sakit. Dia harus melakukan cuci darah selama 2 kali dalam sebulan. Sebelum dia melakukan cuci darah, dia selalu nanya, Ustaz, kamu bisa tidur gak? Gitu, Ustaz. Kalau kamu gak cerita sama aku, kamu sedih gak? Gitu, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, Ustaz, bagaimana saya bisa menerima keadaan saya, Ustaz? Kalau misalkan sahabat saya kenapa-kenapa, saya pengen kayak orang-orang yang kalau malam tuh bisa tidur, Ustaz. Aku bener-bener gak bisa, Ustaz. Kalau bukan karena obat, aku gak bisa tidur, Ustaz. Jujur aja, Ustaz. Orang tua saya gak tahu aku sebenarnya kenapa. Dan yang kedua, Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menguatkan sahabat saya, Ustaz? Secara dia selalu nguatin saya, tapi posisi dia juga nggak baik-baik aja, Ustaz. Aku bingung, Ustaz, harus gimana? Ya, pertama ikut prihatin dengan cerita Mbak J ya, tentang dirinya dan tentang sahabatnya. How to-nya, gimana caranya Mbak J menemukan orang yang tepat untuk bercerita. Ya, betul. Semoga Mbak J dipertemukan dengan sahabat-sahabat soleha ya, sehingga Mbak J bisa cerita ke dia. Amin. Orang yang sangat amanah. Karena menemukan circle positif sahabat-sahabat yang soleh-soleha itu adalah hal yang berharga dalam hidup. Sampai Nabi mengatakan seseorang itu tergantung siapa temannya. Maka pilihlah siapa yang kamu berteman dengannya. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Teman bahasa Arabnya suhbah, lingkungan bahasa Arabnya bi'ah. Dua-duanya penting, suhbah dan bi'ah. Jadi mungkin sekarang Mbak J perlu belajar untuk menemukan orang-orang yang amanah dan mulai mencoba untuk memberikan dia kepercayaan. Jadi, karena ketika Mbak J ragu, curiga, itu juga jadi penghalang buat Mbak J untuk bercerita. Walaupun bukan berarti kita percaya kepada semua orang kan. Artinya sedikit dibuka ruang memberi kepercayaan itu juga butuh. Itu adalah kebutuhannya Mbak J. Kalau misalnya Mbak J sulit sekali untuk mempercayakan kepada seseorang, nanti takutnya kita jadi kayak kejebak sendiri gitu. Punya hal yang harus dikeluarkan tapi nggak tahu siapa yang mau menerima. Gara-gara bukan orang yang nggak mau, kitanya belum
tenang untuk mempercayakan. Nah, kita butuh memilih orang-orang seperti itu, walaupun nggak ada yang lebih tahu isi hatinya daripada Allah. Nahnu nahkum bizzawahir, kata Umar. Kita menilai dengan sesuatu yang tampak. Nggak bisa kita menilai seseorang dari sesuatu yang nggak tampak, namanya suuzon. Kita hanya bisa menilai dari yang tampak. Ini yang tampaknya dia insya Allah orangnya baik, amanah, tulus. Ya udah, saya akan bagi beban saya dengan dia lewat cerita misalnya. Ternyata nauzubillah salah gitu, keliru, orangnya nggak tepat, orangnya nggak amanah, serahkan aja sama Allah. Niat kita pengen bercerita kepada orang yang baik dan tepat dan menghindari fitnah, lebih tepatnya lagi. Jadi yang dibutuhkan Mbak Aje sekarang itu adalah teman untuk berbagi cerita, dan semoga Mbak Aje menemukan orang-orang yang tepat seperti itu.